Bagaimana kalau kita tidak menggunakan KB hormonal, tetapi menggunakan sistem senggama terputus, apakah diperbolehkan dalam Islam? Iya, dalam Islam memang ada namanya KB hormonal. Dalam ilmu kita ada memang ilmu kedokteran KB hormonal ya, bisa suntik ya, bisa pil ya. Pilnya diminum sekali sehari gitu ya. Minum sekali sehari selama 28 hari dan sebagainya. Ada suntik ya, suntiknya per 3 bulan. Itu yang disuntikan adalah hormon. Tetapi menggunakan sistem senggama terputus. Ini maksudnya kalau belum paham, senggama terputus artinya ini bahasa enaknya itu dibuang di luar gitu aja lah. Bahasa enaknya ya. Ya, di luar. Bahasa kedokterannya coitus interruptus. Ya, coitus interruptus. Ya, bahasa awamnya kalau paham dibuang di luar, pokoknya enggak dibuang di dalam rahim. Ya, bagaimana hukumnya ini senggama terputus atau coitus interruptus? Jawabannya adalah boleh. Jawabannya apa? Boleh. Ini yang disebut dengan bahasa syariat namanya azl. Namanya azl. Ini boleh. Azl ya, dibahas dalam syariat, ini namanya azl. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman dahulu. Dia mengatur jarak kelahiran, ya, mengatur jarak kelahiran dia menggunakan yang namanya azl, ya, namanya azl. Ini boleh. Dalilnya adalah perkataan seorang sahabat mengatakan, sahabat mengatakan, kunna na'zilu wa qur'anu yanzilu. Kami dulu melakukan azl padahal Al-Qur'an sedang turun. Kunna na'zilu wa qur'anu yanzilu. Kami melakukan azl, Quran sedang turun. Maksudnya apa? Seandainya azl ini haram, ya, karena azl ini kan tindakan tertutup ya. Ya, tindakan tertutup. Ya, beda misalnya kalau mencuri, berzina, merampok dan sebagainya kelihatan tuh kan. Nah, ini azl kan tertutup. Nah, yang tertutup ini kalau ada apa-apa pasti turun wahyu yang pasti mengharamkan. Ya, pasti ada wahyu. Sehingga waktu itu kami azl, Al-Qur'an sedang kunna na'zilu wa qur'anu yanzilu. Kami sedang azl dulu, praktek azl sahabat, dan Al-Qur'an turun. Kalau memang haram pasti Al-Qur'an turun mengharamkan. Sehingga ini dalil pendapat terkuat yang menyatakan azl ini boleh. Boleh. Ya, azl ini boleh. Dan ada hadis palsu. Ada hadis yang palsu yang menyatakan azl ini adalah pembunuhan terselubung. Ini tidak benar hadisnya. Ada yang menyatakan azl ini adalah pembunuhan terselubung. Dan ada yang baca dan ada yang menanyakan. Gitu ya. Ada yang menanyakan dan ada yang meyakini tidak boleh azl. Kita tidak boleh menolak rezeki Allah katanya. Ya, jadi papa lepas di dalam terus ya mah. Gitu. Bapaknya enak lepas terus. Ya asal lepas, ya ibunya yang nanggung gitu ya. Yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang bawa sana-sana bawa sini, suaminya main lepas. Enak. Ya, enak. Mama papa pengennya live. Enggak mau siaran tunda. Pengennya live papa, enggak enak siaran tunda, pengen live ya. Ini papa lepas terus. Nah, ya bapaknya enak, senang gitu. Ya, jadi ya itu hadisnya itu tidak benar ya, ada hadisnya dan ada yang baca dan ada yang meyakini ya, azl adalah pembunuhan terselubung. Pembunuhan terselubung ini tidak benar hadisnya. Yang benar azl ini adalah hukumnya mubah, boleh. Azl atau senggama terkupus atau coitus interruptus. Sebagian ulama mensyaratkan ada satu syarat ketika azl. Ada satu syarat ketika azl. Sebagian ulama mensyaratkan satu syaratnya. Syarat azl adalah perlu minta izin ke istri. Nah, apa syaratnya? Sebagian ulama mempersyaratkan azl ini ada syaratnya satu, yaitu harus minta izin ke istri. Harus minta izin ke istri. Jadi yang benar apa? Yang benar minta izin ke istri. Ya, jangan tiba-tiba ya mah lepas deh mah gitu. Jangan. Ya harus izin ke istri. Sebenarnya kenapa demikian? Ulama menjelaskan harus izin ke istri. Yang pertama, istri juga punya hak pengen anak. Jadi istri juga punya hak pengen anak. Jangan-jangan istrinya juga lagi pengen anak. Ya, karena istri juga berhak pengen punya anak. Jadi pertama, kemudian yang kedua,
karena istri juga ini, mohon maaf ya, pengen merasakan kenikmatan juga. Mohon maaf ya. Karena istri juga pengen ini ya, merasakan kenikmatan. Karena azal itu bisa memutus kenikmatan istri. Ya, jadi butuh izin. Sebagian ulama azal ini mempersyaratkan yaitu apa? Izin istri. Izin istri. Ya. Izin istri. Jadi mau lepas duluan atau duluan perlu kasih tahu istrinya, artinya perlu komunikasi ya. Perlu komunikasi. Sehingga hukumnya senggama terkupus ini hukumnya adalah boleh, dan sebagian ulama menyatakan perlu ada izin dari istri. Ya, pokoknya masalah ini banyak komunikasi deh, jangan kaku ya, selesai dan sebagainya, sudah habis. Kayak jual beli aja, selesai habis gitu. Jadi harus ada izin istri. Ya. Tidak menggunakan KB hormonal ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa dia enggak pakai KB. Enggak apa-apa dia enggak pakai KB hormonal, enggak apa-apa. Ya. Bahkan kapan-kapan kita bahas urutannya memakai KB itu untuk mengatur ya. Urutan memakai KB untuk mengatur jarak kehamilan, tanzimun nasl, urutannya adalah kita memakai yang alami dulu. Kita usahakan yang memakai alami dulu. Kita pakai dulu apa? Kita pakai dulu metode alami, ada kalender, ada ini azal ini, kemudian ada pakai apa pengamannya, bahasanya kondom ya, itu boleh pakai itu dulu, yang pakai alami dan non invasif. Kemudian urutan kedua baru kita pakai spiral, karena spiral tidak ada walaupun invasif tapi tidak pakai hormon, baru yang selanjutnya pakai hormon. Itu urutan-urutan untuk memilih KB. Ya, kita usahakan yang alami dulu, kombinasi 3 alami, kalender, coitus interruptus atau azal, sama pakai pengaman. Ya, kapan-kapan kita bahas ya. Jadi seperti itu ya, coitus interruptus atau senggama terputus hukumnya boleh dengan syarat izin dari istri.